Haleluya, haleluya, shalom, salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Bagaimana kabar-kabarnya teman-teman semua? Saya berdoa semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan, telah terjadi lagi intoleransi. Saya kemarin baru membahas tentang persekusi ibadah di Padang, di mana rumah doa dirusak dan menurut media dan sedang diselidiki itu ada 9 tersangka dan sekarang dalam proses pelimpahan berkas menuju ke pengadilan. Saya berharap hal ini dipercepat supaya ke-9 orang itu patut menerima apa yang mereka perbuat, ya. Dan kali ini intoleransi terjadi lagi dan tepatnya ada di kota Kediri, Jawa Timur. Dan sepengetahuan saya, ya, sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan tanda tangan, semuanya sudah lengkap. Ketika mengajukan ditolak. Sampai segitunya, maunya apa ini orang-orang ini? Aduh, kasihan banget ya. Ya, jadi tentunya orang-orang yang menolak ini adalah orang-orang intoleran. Orang-orang garis keras yang tidak mau bersatu, yang tidak mau Bhinneka Tunggal Ika. Yang hanya mau dia toh, kepentingan dia toh. Saudara, Anda harus tahu kita ini adalah negara hukum. Kita ini orang Indonesia. Berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan budaya. Tetapi kita adalah orang Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk mempersekusi orang. Tidak ada alasan untuk mempersekusi golongan tertentu atau suku atau ras tertentu. Seperti itulah tindakanmu. Katanya engkau adalah orang beribadah. Katanya engkau adalah orang yang bertuhan, tetapi kok kelakuanmu seperti itu? Nah, surat-surat sudah lengkap, tanda tangan sudah ada, sudah lengkap. Lalu apa lagi yang Anda tolak? Anda tidak mengerti tentang kebinekaan itu. Dan ini terjadi di Kediri. Saya mendapatkan satu Facebook. Ini Facebooknya, namanya Aan Ansori ya. Ya, nah ini nama Facebooknya Aan Ansori. Ya, dia rupanya lulusan S2 Ahwa Al-Syakiyah Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Linux user. Rupanya dia adalah seorang Gus Durian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu kalau Gus Durian ini dia adalah orang-orang yang toleran. Nah, dia menulis seperti ini kawan-kawan. Lagi-lagi intoleransi. Kali ini menyasar GKJW di kota Kediri. GKJW di kota Kediri. Mari kita baca kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan. Malang benar nasib ratusan jemaat GKJW Mojoroto, kota Kediri. Pembangunan gerejanya dipaksa berhenti pemerintah kota, alasannya tidak berizin. Padahal mereka telah mengantongi dukungan 65 warga sekitar dan 200-an warga jemaat. Pemerintah kota sekarang dalangnya rupanya kawan-kawan. Ya, izin sudah ada, tanda tangan sudah ada. Apalagi, nah ini kan yang dituntut oleh kementerian itu kan, surat 2 kementerian ini ya sekarang sudah terrealisasi. Apalagi yang harus ditunggu? Waduh, nah setelah peristiwa Cidahu dan Padang, aksi intoleransi memalukan kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung kejadian ini menghantam kota yang baru saja didapuk sebagai salah satu kota paling toleran menurut Setara Institut. Kota paling toleran, tapi kelakuan bobrok. Ya, ini bukan semuanya ya.
Saya harus disclaimer juga. Ya, ini bukan untuk semuanya, tapi oknum. Ya, di sini dikatakan ada pemerintah. Pemerintah melarang, menyuruh untuk memberhentikan. Kita baca terus toh. Komunitas Kristen Jawa di wilayah Mojoroto telah lama ada sebelum kemerdekaan. Dulunya bernama kelompok rukun warga KRW Abraham sebelum akhirnya menjadi GKJW. Kelompok ini terus bertumbuh di wilayah barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Sensus 2024 mencatat jumlahnya sekitar 175 kepala keluarga atau sekitar 375 jiwa. Wow, banyak ini kawan-kawan. Tahun 1995 mereka mendapat hibah tanah dari salah satu warganya, letak di Jalan Lintasan Gang 4 nomor 9 RT 17 RW 05 Kota Kediri. KRW Abraham mengklaim telah mendapat izin dari wali kota bupati saat itu. Saat itu rupanya sudah mendapat izin ya. Sayangnya lahan tersebut gagal dibangun karena penolakan warga untuk beribadah. Jemaat kemudian menyewa lahan di tempat yang sama sejak 1997 sampai 2025. Tempatnya dinamakan Tempat Pembinaan Warga TPM Mojoroto. Kenapa tidak langsung menggunakan nama gereja untuk menghindari kesalahpahaman dari warga? Ini betul ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, kita lanjut lagi. Sekitar Mei tahun 2024, TPM Mojoroto membentuk panitia pembangunan gereja termasuk pengurus izinnya. Persyaratannya harus mengantongi dukungan 60 warga sekitar dan 90 warga gereja. Kamu sudah dapat berapa tanda tangan? Tanyaku pada pendeta Puput. 65 warga sekitar dan lebih dari 200-an warga jemaat. Gus, ada tanda tangan 65 warga sekitar dan lebih dari 200-an warga jemaat, Gus. Ada tanda tangan RT dan kelurahan juga. Ia menimpali sembari mengirimkan foto berkas-berkas. Lengkap saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi. Panitia kemudian mengajukan izin ke FKUB. Tidak mulus. Di sisi lain, ada beberapa aktor luar RT yang menggalang dukungan warga untuk menolak pembangunan gereja. Jadi rupanya ada aktor. Ini adalah yang saya bilang oknum yang menggerakkan massa, menggerakkan warga untuk melakukan penolakan terhadap gereja yang akan dibangun. Mediasi beberapa kali dilakukan dengan melibatkan pemerintah kota, FKUB, dan tokoh-tokoh agama setempat. Beberapa faktor menuntut agar tanda tangan yang telah dikumpulkan panitia pembangunan dianggap tidak ada. Harus mulai dari nol. Ini omong kosong apa lagi ini ya? Masa sudah ada tanda tangan lalu dimulai lagi mulai dari nol? Bilang aja kalian itu pemerintah kota di sana itu menolak, tidak mau memberikan izin. Iya, biar presiden turun tangan, biar wakil presiden turun tangan gitu loh. Gemes ini nih. Puncak dari upaya penghentian tersebut dilakukan Minggu tanggal 27 Juli 2025 bertempat di rumah Ketua RT 17. Panitia pembangunan dihakimi massal oleh pihak pemerintahan dan warga dimotori oleh Bapak M, kata pendeta Puput dalam rilisnya. Oh, ini dia, dimotori oleh Bapak M. Siapa nih M ini? Pasti sudah tahu lah namanya. Dia juga menambahkan keesokan hari, Senin 28 Juli 2025, Polsek Mojoroto mengambil panitia dan memerintahkan agar pembangunan dihentikan total. Sungguh keterlaluan ya. Merespon desakan dan persekusi tersebut dengan berat hati dan tangisan merintih, panitia pembangunan gedung gereja menghentikan pembangunan untuk waktu yang belum ditentukan. Saya sudah buntu, Gus, kata pendeta Puput.
Oke, kita berdoa buat Pendeta Puput agar tetap kuat, tetap semangat, tetap setia dalam menggiring Tuhan. Saya percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Aku terus kepikiran hal ini selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Kenapa persekusi terus-menerus terjadi dan kali ini menghantam kota Kediri yang terkenal toleran. Aku mendesak wali kota Kediri untuk tidak tinggal diam. Demikian juga FKUB dan juga Nahdlatul Ulama. Kediri adalah salah satu tanah toleransi yang paling gembur di Jawa Timur. Kota ini tidak boleh dibiarkan kering, gersang dan berubah menakutkan bagi kelompok Kristen. Aku menulis ini beberapa jam setelah mengunjungi Raudah Al-Syarifah berjejal-jejalan dengan ribuan jemaah setelah sholat subuh. Itu adalah komplek paling sakral di Madinah, kuburan Nabi Muhammad. Di sana aku menyelipkan doa agar pembangunan GKJW Mojoroto Kediri dilancarkan. Para penolak dibukakan hati agar bisa welas asih meneladani etika luhur Nabi Muhammad terhadap kelompok Kristen. Ya, ini adalah suara hati dari seorang Aan Anshori ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia begitu prihatin atas kejadian ini. Soalnya yang menolak untuk pembangunan gereja ini adalah pemerintah kota. Kemudian diinisiasi tadi oleh Bapak M menurut catatan dari Aan Anshori ini. Disebutkan bahwa mereka harus memulai tanda tangan, memulai izin, itu mulai dari nol lagi terhadap warga yang ada di sekitarnya. Bukankah ini salah satu persekusi yang sangat-sangat memalukan? Katanya beragama, tapi kok kelakuan seperti itu? Berteriak dengan nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan, tapi kok masih seperti itu kelakuannya? Dan kita harus fair dong. Kita harus bersyukur ya. Saya sebagai orang Kristen bersyukur karena ada orang-orang seperti Aan Anshori ini yang selalu membela, yang selalu tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Dia adalah Bhinneka Tunggal Ika, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya berdoa buat Pak Aan Anshori ini tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Tenanglah engkau di sana beribadah, tetaplah semangat, sukacita sehingga pulang ke Indonesia Anda mendapatkan berkah yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar, dari sini kita bisa lihat bahwa kadangkala yang membatasi umat Kristen untuk datang beribadah kepada Tuhan adalah rupanya dari pemerintah sendiri. Contohnya ini yang ada di Kediri. Saya tidak menyinggung pemerintah pada umumnya. Ya, sudah jelas-jelas ada contohnya ini. Kota Kediri, pemerintahnya yang dikenal dengan kota toleran. Aduh, sayang sekali. Ini namanya tercoreng, saudara. Hanya karena persoalan seperti ini. Jadi saya berdoa dan saya berharap wali kota bisa turun tangan ya. Ini saya lihat ada foto-foto ya, kawan-kawan. Foto-foto dan mereka berdiskusi. Nah, ini dia, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini foto dari dokumentasi Aan Anshori. Nah, ini tanda tangannya, saudara. Coba lihat tanda tangannya. Tanda tangannya sudah ada, saudara. Lihat. Oh, tanda tangannya juga di bawah. Masa hal ini harus dikembalikan lagi menjadi nol? Nah, ini Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri. Sudah ada suratnya, saudara. Nah, ini dia. Oh, sampai di situnya, kawan-kawan. Ini orang-orang seperti apa? Biarlah Tuhan, Yesus Kristus, yang mengampuni dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya tetap terus berdoa. Kediri dimenangkan untuk kemuliaan hormat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.